Bab 078. Dengan langkah cepat, Herlina bergegas menuju ruang tamu. Setiap detik terasa seperti sebuah harapan yang semakin dekat. Namun, begitu pintu terbuka, perasaan yang meluap berubah seketika. Harapan itu terhempas begitu saja. Di depan pintu, Ramlah berdiri, wajah wanita itu tampak lelah, garis-garis keletihan menghiasi wajahnya yang tampak lebih tua dari biasanya. Mata Ramlah yang biasanya tegas kini tampak sayu, seolah menanggung beban yang tak terucapkan. "Bu Ramlah." Suara Herlina keluar dengan nada terkejut. Ramlah mengangguk pelan. Namun tidak ada senyum yang mengembang di wajahnya. Hanya ada kelelahan yang menumpuk, seperti beban dunia yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. "Bu Herlina, kita perlu bicara," kata Ramlah dengan suara serak. "Mau bicara apa?" tanya Herlina penasaran. "Soal Alea." "Ya." Kening Herlina berkerut tipis. Ramlah pun terlihat menghela napas berat seketika. "Alea keguguran, dan hari ini dia dikuret," ucap Ramlah membuka obrolan dengan berita buruk itu. Namun, Herlina justru tidak menunjukkan respon kaget, hanya gumaman kata, "Innalillahi," saja. Akan tetapi raut wajah Herlina justru menunjukkan kecemasan lain. "Saya sudah berbicara dengan Alea pagi ini, sebelum dia masuk ke ruangan dokter kandungan. Untuk 45. Masalah ini, Alea ingin keadilan. Ingin Azarin di penjara," seru Herlina yang paham kemana arah pembicaraannya. Dia masih ingin memenjarakan adiknya, setelah apa yang terjadi. Dan ibu mendukung. Pertanyaan tersebut lebih tepatnya seperti tuduhan. Ramlah terdiam, raut wajah lelahnya pun berubah tegang. "Dia tidak benar-benar keguguran," sergah Herlina geram. Napasnya terasa sesak luar biasa. "Semalam saya sudah bersikap tidak adil, sehingga salah satu putriku memilih pergi. Tapi, pagi ini Alea ingin menuntut adiknya sendiri." Herlina berdiri, wajahnya mengetat syarat akan amarah yang tertahan. "Saya sendiri yang akan bicara sama dia," ujar Herlina tegas. Waktu sudah menunjukkan pukul 5:30 pagi, lorong hotel masih sepi, hanya ada suara samar dari pekerja yang memulai aktivitas. Din berdiri di depan pintu kamar Azarin, tubuhnya tegap dalam balutan blazer gelap yang mempertegas wibawanya. Sesekali, dia melirik jam tangan. Mereka hanya punya waktu 30 menit sebelum penerbangan ke Dubai. Pintu kamar itu akhirnya terbuka, dan Azarin melangkah keluar. Gamis hitam panjang membalut tubuhnya dengan anggun, berpadu sempurna dengan cadar warna senada yang menutupi wajahnya. Di tangannya, dia memegang koper dan kandang kucing-kucing. Azarin tidak menatap langsung ke arah Din. "Sudah siap?" tanya Din dengan nada lembut, memecah keheningan. Sesaat kemudian, dia melirik kaki Azarin yang sudah dibalut gips. Namun, sebelum dia bertanya Azarin sudah lebih dulu berbicara. "Pak Din ikut juga ke Dubai?" Din tersenyum tipis, sudah menduga pertanyaan itu akan muncul. "Iya, Za. Aku ikut," jawabnya santai. Namun, Azarin tidak puas. Dia menatap sekilas pada Din untuk mencari keseriusan pria itu. "Apa Pak Din diundang Bu Mahira, atau ini perjalanan bisnis?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih tajam,
seperti ingin menggali sesuatu. Din hampir saja tertawa mendengar pertanyaan itu. Bibirnya membentuk senyum lebar yang nyaris berubah menjadi tawa jika dia tidak menahannya. Aku diminta Bu Mahira untuk menjaga kamu sampai tujuan, jawabnya dengan nada ringan, meski ada ketulusan di balik kata-katanya. Azarin membeku sejenak, lalu kedua bola matanya melebar. Apa? Serunya, meski suaranya tidak meninggi, ekspresinya menunjukkan keterkejutan yang begitu jelas. Kok bisa, Bu Mahira punya nomor, Pak Din? Jujur saja, sejak Vera menyampaikan pesan Din, jika mereka akan berangkat ke Dubai sekitar pukul 6 pagi. Pertanyaan ini pun bercokol di kepalanya. Din, yang masih tersenyum, hanya mengangkat bahu seolah itu hal yang wajar. Beliau mempercayaiku, Sa. Dan aku juga tidak mungkin membiarkan kamu pergi sendiri dalam kondisi seperti ini. Kata-kata Din menggantung di udara, menyisakan keheningan yang terasa berat. Azarin menunduk, tangannya mencengkeram pegangan kandang kucing lebih erat. Bukan lagi alasan Din, tetapi perasaan tak percaya hari ini dia meninggalkan Indonesia, dengan membawa kepingan hatinya yang hancur. Tidak perlu banyak pikiran. Aku akan menjagamu di negeri orang, ucap Din sambil tersenyum. Ayo, kita berangkat. Jam segini, kita masih bisa sarapan di bandara nanti. Din pun mengambil alih koper Azarin, dan membiarkan Azarin memegang kandang kucing saja. Mereka pun melangkah masuk ke dalam lift bersama dengan Vera. 46. Begitu tiba di dalam lift, keheningan menyelimuti mereka sesaat. Suara lantai lift yang berganti angka terdengar samar di sela-sela napas yang tertahan. Azarin, yang sejak tadi memeluk kandang kucingnya dengan erat, tiba-tiba mengingat sesuatu. Pak, panggilnya pelan, suaranya nyaris tenggelam di balik cadar. Aku mau bilang terima kasih, sudah memberikanku kucing ini. Din menoleh, menatap pantulan Azarin di dinding lift yang memantulkan bayangan samar mereka. Dia mengangguk perlahan. Sama-sama. Aku nggak tahu cara yang tepat buat menghiburmu, jadi aku pikir kucing bisa jadi temanmu. Azarin terdiam, tetapi hanya sesaat. Dia memiringkan kepalanya sedikit, seolah berpikir keras. Emang ada yang jualan kucing malam-malam? Din tertawa kecil, suaranya rendah tetapi hangat. Ada, Sa. Itu buktinya, katanya, menunjuk kandang di tangan Azarin dengan senyum yang mengembang. Azarin menunduk, memandangi kucing kecil yang tampak nyaman meringkuk di dalam kandang. Aku belum kasih nama, Pak, ucapnya, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Din mengangkat alis. Kenapa belum? Apa nunggu momen khusus? Nanti aja di Dubai, jawab Azarin sambil menggeleng cepat. Kenapa harus di Dubai? Tanya Din, kali ini tak mampu menyembunyikan rasa penasarannya. Kerutan halus terlihat di keningnya, tatapannya tajam namun tetap lembut. Azarin menatap Din sejenak sebelum menjawab, ada Alina di sana. Nanti aku minta bantu dia buat kasih nama. Mendengar nama itu, jantung Din berdegup lebih cepat. Bibirnya hampir saja mengulas senyum lebar, tetapi dia menahan diri, menjaga ekspresinya tetap tenang. Sesulit itu ya, ngasih nama kucing? Tanyanya sambil mencoba melanjutkan obrolan ringan. Azarin menggeleng lemah, menghela napas berat yang membuat cadarnya bergerak pelan. Bukan sulit,
Aku cuma nggak bisa fokus. Terlalu banyak yang aku pikirkan, jawabnya dengan suara penuh dengan kelelahan yang tak hanya fisik, tetapi juga emosional. Din menatapnya Azarin yang menunduk, dengan sorot mata yang hangat, penuh pengertian. Gak apa-apa. Gak perlu dipikirin sekarang, katanya cepat, berusaha menghentikan pikiran Azarin sebelum kembali tenggelam dalam luka yang masih segar. Dia tahu betul, luka itu seperti jurang yang menganga di hati Azarin. Dan meskipun dia tak bisa menutupnya sepenuhnya, dia akan memastikan tidak ada lagi garam yang menaburi rasa sakit itu. Untuk sekarang, setidaknya, dia ingin memberikan sedikit ruang untuk bernapas, meski hanya sebentar. Mereka pun keluar dari hotel, beberapa pegawai menyambutnya dengan ucapan terima kasih. Karena jarak tempuh ke bandara cukup dekat, hingga tak begitu lama, mereka sampai di pintu masuk Terminal 3. Din menurunkan koper dari bagasi dengan sigap, gerakannya tegas, dan tergesa, menyadari area penurunan penumpang di bandara tidak mengizinkan kendaraan berhenti terlalu lama. Setelah memastikan koper aman, ia melirik Vera yang berdiri tak jauh darinya. Wajahnya serius, sorot matanya penuh perintah yang tak perlu lagi dijelaskan panjang lebar. Tolong kamu ke Sukabumi, katanya pelan namun tegas. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan segera kabari saya. Vera, yang sudah terbiasa dengan perintah mendadak dari Din, hanya mengangguk mantap. Baik, Pak. 47. Jawabnya tanpa ragu, lalu segera melangkah menuju mobil yang siap membawanya pergi. Sementara itu, Din berbalik menghadap Azarin. Ayo masuk, ajaknya dengan suara lembut, berbeda jauh dengan nada otoritatif yang baru saja dia gunakan kepada Vera. Namun Azarin tidak bergerak. Tubuhnya tetap terpaku di tempat, seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Pandangannya kosong, menerobos hiruk-pikuk bandara yang mulai sibuk oleh penumpang lain. Din menatapnya dengan dahi berkerut, bingung melihat Azarin yang seolah tak mendengar. Azarin. Panggil Din lagi. Namun, Azarin hanya menghela napas panjang, berat, seolah paru-parunya dipenuhi beban yang tak mampu dia lepaskan. Pikirannya melayang jauh, kembali ke sosok yang seharusnya berada di sini bersamanya sang ibu. Dia mengingat rencana ini, menjadi impian ibunya untuk pergi ke Tanah Suci. Namun kenyataan hari ini berbicara lain. Bukannya berdiri di sampingnya kini ibunya justru pergi menjauh, meninggalkan luka yang tak terkatakan. Rasa sakit di hati Azarin kembali menggelora, seperti gelombang laut yang menghantam karang. Kejadian malam tadi berputar di benaknya seperti film yang terus diputar ulang. Ibunya yang berdiri diam, bahkan saat Ramlah menyerangnya dengan kata-kata tajam. Tidak ada pembelaan. Tidak ada pelukan, bahkan ikut menyalahkannya atas apa yang terjadi. Apakah kepergiannya kali ini pantas? Pertanyaan itu menggema dalam dirinya. Azarin, suara Din memecah lamunannya. Kali ini lebih tegas, tapi tetap penuh kelembutan. Ayo masuk. Kita harus segera check-in. Dengan gerakan pelan, Azarin akhirnya melangkah. Namun setiap langkah terasa berat, seolah ada ribuan kenangan yang menahannya, menariknya kembali ke tempat dia tidak ingin berada. Matanya yang tersembunyi di balik cadar mulai memanas, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Dia terlalu lelah untuk menangis, terlalu hancur untuk merasa apapun selain kehampaan. Din, yang berjalan di sampingnya, hanya bisa mengawasi dengan hati yang gelisah. Dia tahu,
Luka di hati Azarin terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan kata-kata. Tetapi dia berjanji, setidaknya, dia akan berada di sisinya untuk memastikan bahwa wanita itu tidak jatuh lebih dalam ke jurang kesedihan. Herlina berdiri tegak di samping ranjang rumah sakit, matanya menatap tajam ke arah Alea yang terbaring lemah. Suasana di ruang IGD yang sunyi semakin menegangkan, hanya ada mereka berdua di dalamnya. Herlina menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri meski emosi di dadanya sudah meluap. "Ada apa denganmu, Alea?" Suara Herlina terdengar pelan, namun tajam. "Kamu berencana melaporkan adikmu ke kantor polisi?" Pertanyaan itu seolah menjadi sambaran petir di ruang yang semula hening. Alea terdiam sejenak, menundukkan wajahnya. Namun, wajahnya yang pucat dan matanya yang lelah tak bisa menyembunyikan ketegangan yang ada. Herlina melangkah mendekat, matanya tak lepas dari wajah putrinya yang seolah dihantui oleh kesedihan dan kebingungan. "Umi tidak habis pikir, kamu tega melakukan hal itu. Kamu tahu sendiri, keguguranmu ini bukan karena didorong adikmu, Alea, tapi..." "Astagfirullah. Umi bisa diam sedikit?" serga Alea dengan suara tercekat, wajahnya menunjukkan rasa panik yang jelas. "Lagian, siapa juga yang mau laporin Aza? Ini saja, saran dari ibunya Mas Jen dan Elsa," ujarnya cepat, berusaha menepis segala tuduhan yang membebani pundaknya. Herlina hanya terdiam, tetapi tatapan matanya semakin tajam, semakin mengarah pada inti masalah yang selama ini ia coba sembunyikan. Sesaat kemudian, suara Herlina kembali pecah, kali ini lebih pelan namun lebih 48. Penuh penekanan. "Kamu memohon pada Umi agar penyakitmu tidak diketahui suamimu, karena kamu takut kehilangan jenderal. Umi sudah ikuti maumu, Alea. Tapi kenapa kamu tega sama adikmu sendiri?" Herlina berbicara dengan nada yang semakin berat, penuh ketegasan. "Berani kamu turuti kemauan gila ibu mertuamu, maka Umi sendiri yang akan mengungkap semuanya kepada mereka." Kata-kata itu menyambar udara di sekitar mereka, membuat Alea terkejut. Wajahnya pucat, seolah semua kekuatan dalam tubuhnya hilang seketika. Matanya yang penuh ketakutan kini tampak terbelalak, tak percaya dengan ancaman yang keluar dari mulut ibunya sendiri. "Apa maksud Umi?" Suara Alea bergetar, tidak mampu menyembunyikan ketakutannya. Herlina menatapnya dengan kesal. "Umi tidak akan membiarkan kamu menyakiti Azarin lagi. Sudah cukup Umi membelamu semalam, dan berakhir, Aza meninggalkan Umi." Suara Herlina tercekat, air matanya kembali menggenang di pelupuk mata. Alea tampak terdiam, mulutnya terkatup rapat. Dia cukup terkejut mengetahui Azarin meninggalkan rumah. Di luar IGD pun, sama halnya dengan Alea dan Herlina yang merasakan ketegangan luar biasa. Ramla berdiri di ruang tunggu, matanya yang penuh kecemasan terfokus pada layar ponselnya. Telepon dari tetangganya barusan membuat tubuhnya kaku, jantungnya berdegup lebih cepat, seakan mendengar berita buruk yang datang dengan kilat. Ada kurir yang kirim surat panggilan sidang dari kantor militer, untuk jenderal. Suara tetangga terdengar jelas di telinga Ramlah, dan setiap kata itu seolah menghantam dinding ketenangan di tengah kekacauan ini. Ramlah terdiam, matanya terasa kosong, setiap kata yang diucapkan tetangga itu seakan menggerogoti segala kemungkinan yang dia terlintas di pikirannya. Panggilan Sidareng, apa maksudnya semua ini? Dia memalingkan wajahnya dari ponsel dan menatap putranya, yang tampak duduk dengan tenang.
Jenderal, panggil Ramlah dengan suara pelan, kenapa ada surat panggilan sidang dari militer, nak? Tanya Ramlah dengan suara seral, berusaha mencari penjelasan yang tak dia temukan dalam pikirannya yang kalut. Bukannya menjawab, Jenderal mendesah berat. Dia teringat perkataan Arga saat acara pernikahan, jika karirnya sebagai TNI sedang di ujung tombak, dan kini surat panggilan sidang sudah datang, itu artinya dia akan melepaskan jabatannya. Andai bisa waktu diputar kembali, aku ingin tetap hidup dengan Asa, gumamnya dalam hati.